Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Balai Diklat Keagamaan Palembang. Kembali lagi dalam Ngobyek, ngobrol asik edukatif bersama saya Atika Yusni Ferdina. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang tips publikasi jurnal ilmiah agar diterima oleh redaksi. Bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang merupakan redaktur dari Jurnal Perspektif Balai Diklat Keagamaan Palembang. Beliau juga merupakan seorang widiiswara ahli pertama di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Ayo kita sapa langsung Bapak Musyadat MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Musyadat. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Tika. Cerah ya sepertinya ya. Secerah hari ini ya. Oke. Gimana Pak kesibukannya akhir-akhir ini? Alhamdulillah kalau kesibukan hari ini sekarang fokus untuk persiapan kediklatan yang mana di awal-awal tahun ya seperti biasanya kediklatan sudah mulai berjalan. Kemudian juga kesibukan lainnya juga kita juga fokus untuk menulis buku ataupun jurnal dan semisalnya. Oke, berarti selain melaksanakan kediklatan juga melakukan penulisan jurnal ya Pak ya. Oh iya, seperti yang kita tahu nih Bapak nih aktif sekali dalam penulisan jurnal ya Pak ya. Kembali ke tema kita Pak, tips publikasi jurnal ilmiah agar diterima oleh tim redaksi. Seperti yang kita tahu Pak ya, jurnal ini sering sekali dibicarakan saat ini. Terutama bagi kita nih ASN di jabatan fungsional ya, yang merupakan jurnal ini juga termasuk dalam salah satu bobot dalam penilaian angka kredit. Sebenarnya Pak, apa sih jurnal itu? Ya, kalau kita berbicara tentang jurnal ya Ibu Tika, jurnal itu sebenarnya sudah dari dulu itu sudah ada. Terutama khusus pada di masyarakat ya. Kalau biasanya di masyarakat itu terutama di warung-warung. Kalau kita biasanya mendengar bahkan melihat, mungkin di warung-warung kecil itu ketika ada yang ingin berbelanja, mungkin ada beberapa orang atau petugas warung itu mencatat di sebuah buku kecil ya, baik yang mau ngebon ataupun yang mau membeli sesuatu pasti mereka mencatat di buku tersebut. Namun di era sekarang, di perkembangan sekarang, khusus masalah jurnal ini memang banyak pembahasan khusus. Ada namanya jurnal di perdagangan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kita belajar di ekonomi itu biasanya di akuntansi, ada debit, ada kredit, itu juga dimasukkan ke dalam jurnal. Kemudian kalau khusus di dunia pendidikan dan dunia akademis, jurnal ini lebih ke jurnal penelitian, di mana jurnal penelitian ini adalah hasil dari penelitian seseorang, terutama di bidang akademis, dalam meneliti sesuatu yang diharapkan dari output dari penelitian tersebut bisa memberikan manfaat kepada pembaca jurnal tersebut. Mungkin itu. Oke, kalau dari segi istilah banyak ya macamnya jurnal ini ya. Tapi kalau yang kita akan bahas ini adalah jurnal terkait dengan rangkuman hasil penelitian ya Pak ya. Oke baik, kalau boleh tahu nih Pak, jurnal itu terdiri dari apa saja sih? Jurnal seperti yang kita sampaikan tadi Bu Tika, memang dari macam-macam jurnal itu banyak, terutama di era sekarang, apalagi di era elektronik seperti ini ya, atau era transformasi digital, jurnal itu dahulu kalau orang-orang itu biasa, terutama di bidang akademis ataupun di bidang lainnya, biasanya jurnal itu ada namanya jurnal cetak, kemudian ada jurnal online, kemudian ada jurnal internasional, jurnal nasional, dan jurnal-jurnal lainnya. Terkhusus untuk pembahasan kita masalah mengenai jurnal ilmiah, nah yang ini harus kita tekankan bahwa jurnal ilmiah inilah adalah sebuah seni. Menurut kami itu adalah seni bagaimana kita mengekspresikan dari sebuah pemikiran kita, kemudian kita teliti, kemudian kita telaah, yang kita sampaikan kepada para pembaca, agar para pembaca tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan. Bahkan pembaca-pembaca tersebut juga bisa memberikan dampak terhadap jurnal yang telah mereka baca. Jadi jurnal ini ketika memang banyak macamnya, tapi kadang masyarakat luas atau masyarakat awam masih belum mengenal betul apa sih jurnal itu.
Padahal jurnal itu sendiri, para pemirsa BDK TV, bisa memberikan dampak terhadap kegiatan masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh kecil, dalam sebuah penelitian, dahulu belum ada namanya Android, yang seperti yang kita pegang sehari-hari saat ini. Para peneliti dahulu itu memang betul bahwa dalam mengembangkan setiap perkembangan, mereka tidak semerta-merta langsung melaksanakan atau langsung membuat sesuatu, tapi ada tahapan-tahapan yang mereka lalui. Melalui jurnal itu adalah salah satu tahapan yang mereka lalui. Penelitian-penelitian yang mereka lakukan seperti kondisi-kondisi dahulu, teknologi zaman dahulu dan sekarang itu sangat berbeda. Jadi menurut kami jurnal sangat penting, terutama di era 2023 ini. Kita harapkan bahwa para peneliti itu lebih banyak mengeksplor, artinya mencari sesuatu yang bisa berdampak kepada masyarakat, terutama melalui jurnal ilmiah. Baik, banyak sekali berarti manfaatnya ya Pak ya. Kalau bisa dirinci nih Pak, manfaat-manfaat detail atau fungsinya terutama untuk penulis itu sendiri Pak, apa Pak kira-kira? Jadi manfaat untuk menulis itu sangat banyak, pemirsa BDK TV. Jadi jurnal ini terutama yang akan kita bahas ini ada di dunia pendidikan. Terutama kalau manfaat yang pertama adalah khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi, itu salah satu syarat untuk mengajukan skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus para peneliti, itu bisa memberikan dampak kepada kebijakan atau regulasi-regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, jurnal ini juga bisa, terutama khusus seperti kita, khusus Widya Iswara, itu adalah sebuah kewajiban untuk pengembangan profesi. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat jurnal ini yang dirasakan bahwa para penulis ini memang harus wajib untuk pertama mengembangkan kualitas diri masing-masing mereka sendiri. Terutama untuk mahasiswa juga bisa, untuk para Widya Iswara, kemudian untuk para peneliti, kemudian juga untuk para pakar lainnya. Karena melalui jurnal inilah eksistensi bahwa sebuah lembaga ataupun sebuah akademisi menjadi pembahasan yang sangat penting yang harus kita laksanakan, seperti itu. Oke, baik. Berarti luas sekali manfaatnya ya Pak ya, jurnal itu sendiri. Selain kita dapat mempublikasikan hasil penelitian kita, juga dapat menjadi pendorong kita dalam mengembangkan kompetensi kita ya Pak ya. Baik, untuk jurnal itu sendiri Pak, agar bisa diterima, kita harus tahu dulu dong strukturnya, isi-isinya. Kira-kira apa aja sih Pak struktur jurnal itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, ketika ya. Karena pertanyaan ini yang mungkin jarang didengar oleh masyarakat luas, terutama para akademisi juga, bahwa struktur yang ada pada jurnal ini adalah sebuah hal yang penting untuk kita ketahui secara bersama. Pertama, struktur itu ada, pertama judul. Judul di dalam sebuah penelitian itu adalah sebuah induk dari jurnal itu sendiri. Bagaimana bisa? Karena kalau seorang penulis atau seorang akademisi, jika dia tidak memperhatikan judul ini, maka akan keberlanjutannya akan simpang siur. Ini tulisan ini atau jurnal ini akan kita masukkan kemana? Kemudian pembahasan dalam jurnal ini seharusnya tentang apa? Nah, inilah fungsi dari penulis itu sendiri, bahwa penulis harus memikirkan sebelum dia menulis, maka dia harus merencanakan dan memikirkan apa yang harus para penulis itu kaji, yang harus dibahas. Jadi yang pertama kali ini adalah judul. Jadi judul itu menentukan bahwa proses selanjutnya untuk dimasukkan ke dalam jurnal apa. Karena macam-macam jurnal ini banyak ya Ibu Tika ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan juga para penerbit di beberapa
jurnal di seluruh dunia pun juga sangat banyak sekali, terutama kita di Indonesia sendiri, bahkan ada ribuan penerbit, bahkan ada yang berbayar, bahkan ada yang gratis, bahkan ada yang dibayar. Itu untuk struktur yang pertama, itu melalui judul. Kemudian yang selanjutnya adalah abstrak. Penulis juga harus memahami, Ibu Tika, bahwa di dalam penulisan jurnal, dia harus memasukkan abstrak. Abstrak ini adalah kumpulan, merupakan rangkuman dari jurnal atau penelitian yang penulis itu sendiri buat. Jadi ketika para pembaca membaca jurnal itu sendiri, melalui abstrak pun sudah terwakilkan untuk seluruh penulisan jurnal itu sendiri. Nah, yang ini yang banyak disalah artikan beberapa orang, abstrak. Abstrak inilah yang menjadi kebutuhan dari struktur-struktur jurnal itu sendiri untuk menjadi sempurna. Kenapa? Kalau dalam jurnal itu tidak ada abstrak, mungkin kalau kami nilai itu belum termasuk jurnal yang sempurna ya, karena abstrak itu adalah salah satu kewajiban yang harus ada dalam struktur itu sendiri. Abstrak pun juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu, baik dalam metode penelitiannya, kemudian dalam pengembangannya, kemudian sumber-sumbernya juga harus dicantumkan di dalam abstrak itu sendiri. Bahkan dibatasi jumlah kata per katanya, tidak boleh melebihi dari ketentuan para redaksi di jurnal masing-masing. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan ini pemirsa BDK TV ya seperti para akademisi atau yang adik-adik sekalian yang sedang ingin menyelesaikan perkuliahan baik di strata 1, strata 2, bahwa pendahuluan ini adalah adalah gambaran utama bagaimana para penulis itu membuat jurnal atau meneliti kondisi apa yang diteliti itu adanya di pendahuluan. Jadi pendahuluan inilah gambaran-gambaran penulis kenapa dia kenapa penulis itu membuat atau menulis jurnal itu sendiri. Artinya gambaran umum ya yang ada di pendahuluan. Dan juga pendahuluan ini harusnya sekarang harus ada pembaharuan dan juga ada regulasi-regulasi yang jelas ketika ingin memasukkan dalam sebuah jurnal. Kemudian juga ada kenapa topik atau judul ini dipilih, itu juga dijelaskan di dalam pendahuluan. Dan yang keempat ada bahan dan metode penelitian. Metode penelitian ini juga sangat penting. Jadi inti dari jurnal itu sendiri ada di metode penelitiannya. Kenapa sebuah jurnal itu dibuat? Kenapa juga sebuah jurnal itu dilaksanakan atau diteliti? Yang ini yang kita sampaikan tadi, bahwa jurnal itu adalah sebuah yang seni untuk agar kita itu bisa memberikan kebermanfaatan terhadap apa yang kita tulis. Makanya para penulis dimanapun siapapun diharapkan memahami metode-metode penelitian apa yang harus dia lakukan. Jadi jangan asal caplok atau asal copy paste di jurnal-jurnal lainnya, bahwa penulis juga harus paham apa yang harus dia tulis. Kemudian penelitian-penelitian itu seperti metode apa yang harus dia gunakan, atau metode deskriptif, kualitatif atau kuantitatif. Tapi yang harus dilaksanakan itu sebenarnya tergantung dari penulis itu sendiri dalam penggunaan metode itu sendiri. Banyak metode-metode yang dilaksanakan atau yang harus dipenuhi dalam sebuah jurnal itu sendiri. Jadi saya sarankan juga bahwa jangan hanya terpaku pada deskriptif kualitatif ya. Ini ketika kita banyak membaca jurnal-jurnal itu lebih banyak ke kualitatif. Tapi sebetulnya tidak buruk, artinya boleh saja untuk kualitatif, tapi dibuktikan juga atau dicanangkan juga bahwa penelitian kualitatif ini juga tidak kalah bermutu dengan penelitian kuantitatif. Bahkan penelitian kualitatif itu bisa digabungkan dengan penelitian kuantitatif agar bisa menguatkan data atau data penelitian itu sendiri untuk disampaikan bahwa ini nih data yang kita dapatkan, bahwa ketika sudah kita teliti dari sebuah permasalahan,
penjelasan secara kualitatifnya seperti apa, kemudian data real kuantitatifnya seperti apa. Mungkin ini yang akan bisa diterima oleh para pembaca, bahkan para tim-tim reviewer ya. Kalau di jurnal itu ada reviewer, dan juga yang pastinya betul-betul dirasakan kebermanfaat. Nah, ini yang terakhir ini Ibu Atika. Jadi yang terakhir ini adalah pembahasan dan daftar pustaka. Jadi pembahasan dan daftar pustaka ini adalah saling melengkapi Ibu Atika. Jadi dalam sebuah jurnal jika sudah mendapatkan metode penelitian harus dibahas. Jadi metode penelitian yang sudah dibangun di awal narasi pada metode penelitian tadi, pembahasannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, dibuat sarannya untuk para pembaca, agar pembaca juga bisa merangkum bahwa benar-benar penelitian ini atau tulisan ini memang harus betul-betul dilakukan. Dan juga yang terakhir itu ada pustaka. Pustaka juga harus kajian-kajian yang merilis ataunya kajian-kajian terbaru dari penulis-penulis sebelumnya. Makanya pemirsa BDK TV, jadi untuk masalah jurnal ilmiah ini diharapkan memang betul-betul memberikan kebermanfaatan baik bagi diri sendiri, yang terpenting adalah bagi orang lain atau bagi masyarakat luas. Bahkan bisa-bisa akan merubah kebijakan di dalam sesuatu atau sebuah organisasi. Makanya harus punya jurnal penelitian yang kuat baik dalam secara narasinya, kemudian kualitasnya, kemudian dalam secara metode penelitiannya. Mungkin itu Ibu Atika. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan struktur-struktur dalam sebuah jurnal yang baik itu ada judul, ada abstrak, juga ada pendahuluan, ada metode, kemudian ada pembahasan, dan juga ada daftar pustaka. Nah, tadi yang saya ambil Pak ya, di dalam pendahuluan itu harus ada kebaruan ya Pak ya, dan juga regulasi terutama untuk menjadi dasar dari penelitian itu sendiri. Nah Pak, ini ngomongin masalah judul kita tadi Pak ya, tips. Nah boleh dong kita tahu tips-tips agar penulis itu jurnalnya bisa diterima nih oleh tim redaksi. Nah ini sangat bagus sekali pertanyaan. Ini mungkin yang dicari-cari oleh pemirsa BDK TV ya, terutama untuk adik-adik yang bukan duduk ya, tapi yang sedang menyelesaikan perkuliahannya di kampus-kampus, atau bahkan yang sekarang sedang ingin mempersiapkan beasiswa untuk lanjut studinya atau semisalnya. Baiklah Ibu Tika, jadi tips-tips biar jurnal kita itu bisa diterima oleh redaksi sebenarnya atau lebih pastinya sih dari kita penulis harus mempunyai mungkin kita sebut 8 kewajiban atau 8 hal yang harus perlu diketahui oleh para penulis sebelum memasuki sebuah jurnal itu ke dalam redaksi. Yang pertama adalah berdoa. Pertama ya kita harus berdoa ya, para pemirsa BDK TV, berdoa terlebih dahulu biar segala aktivitas kita baik dalam penulisan jurnal juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kajian bidang yang diteliti oleh penulis sebaiknya menggunakan prinsip pembaharuan seperti yang kita sampaikan dan pengembangan yang berdampak. Nah, yang ini yang banyak atau yang belum diketahui sebagian orang. Penelitian itu bukan hanya sekedar asal-asalan, tapi harus mempunyai dampak dan kebaharuan dalam sebelum meneliti jurnal itu sendiri. Jadi bagi para penulis atau adik-adik yang sedang ingin menyelesaikan perkuliahannya, silahkan cari kajian-kajian atau bidang apa yang akan diteliti yang memang betul-betul bisa memberikan dampak baik terhadap lembaga instansi, begitupun juga dampak untuk masyarakat. Dan ketiga adalah tipsnya adalah sering berlatih menulis artikel. Jadi ini juga sangat penting bahwa semakin kita berlatih, semakin akan terbiasa dalam menulis jurnal, dan juga semakin kita banyak membaca. Nah, yang membaca ini adalah literasi dalam yang digaungkan sekarang ya. Jadi banyak membaca inilah adalah sumber kekayaan pengetahuan untuk kita. Jadi dengan banyak membaca, kosakata dalam pembahasan dalam jurnal kita juga akan bertambah wawasannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pilih redaksi yang mulai dari grade yang paling rendah. Dari
grade ini, pemirsa BDK TV dan Ibu Atika, grade dalam redaksi itu banyak ya. Ada namanya grade redaksi itu pengelolaan jurnalnya, ada yang Sinta, kemudian ada yang Scopus, bahkan ada yang belum terakreditasi. Nah, untuk adik-adik yang ingin sedang menyelesaikan perkuliahannya atau masyarakat luas, ketika ingin memasukkan sesuatu atau memasukkan jurnal, kita harus berkaca pada kemampuan kita. Kita ini selayaknya atau sebaiknya masuk ke grade mana? Atau apakah kita ke redaksi atau redaktur yang grade-nya belum terakreditasi atau yang sudah terakreditasi? Yang sudah terakreditasi juga ada tingkatan-tingkatan yang ada Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4 sampai ke Sinta 2, Sinta 1 dan Scopus. Jadi kualitas kita dalam penulisan juga ditentukan dalam kualitas kita juga dalam menulis. Jadi kalau kita rasanya dalam kemampuan kita mampunya pada grade atau ke Sinta 4, oke, kita harus fokus merujuk ke Sinta 4. Cari redaksi-redaksi yang grade pengelolaan jurnalnya Sinta 4 atau ke Scopus kalau memang kita dirasakan mampu untuk menulis jurnal yang ke grade-grade yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi tips yang harus diperhatikan para penulis agar jurnal kita itu bisa diterima. Jangan terlalu memaksakan diri, Ibu Atika, ketika kita ingin grade-nya ke Scopus, tapi secara kemampuan dan secara literasi juga kita belum maksimal, maka ini agak sedikit sulit kita bisa tembus atau bisa masuk ke dalam fokus ke dalam sebuah jurnal, ke dalam Scopus. Kemudian lihat frekuensi publikasi. Ini perlu juga diketahui bahwa penulis jurnal atau penulis yang di luar sana, bahwa frekuensi ini juga harus diperhatikan. Ada pengelolaan jurnal itu yang frekuensinya tidak stabil atau tidak istiqomah ya. Jadi dalam 1 tahun itu biasanya ada 2 frekuensi. Ada penerbitan di edisi 1, edisi 2. Tapi kalau kita lihat di beberapa pengelola yang sudah tidak stabil atau tidak istiqomah tadi, misalkan di tahun 2021 dia menerbitkan dua frekuensi. Kemudian di tahun 2022 dia 1 frekuensi. Kemudian di 2023 ini dia 1 frekuensi. Nah, ini harus diperhatikan. Karena ketidakstabilan ini juga menentukan apakah jurnal kita itu bisa diterima atau tidak. Bisa jadi pengelolaannya memang terkendala beberapa permasalahan, sehingga untuk penerbitannya juga mengalami kendala, sehingga penerbitan itu juga tidak bisa terbit atau bahkan terbitnya lama, seperti itu. Jadi para penulis juga harus memperhatikan frekuensi publikasi para redaksi jurnal itu sendiri. Yang keenam, ikuti template. Nah, template ini sangat penting ya Ibu Atika ya. Template, banyak yang kita temukan bahwa penulis-penulis itu tidak sesuai template dari secara detail. Padahal para redaksi di beberapa jurnal, baik jurnal di negara kita sendiri maupun di luar negeri, itu sudah tersedia template. Sebetulnya kita hanya sekedar untuk mencontoh template yang sudah ditentukan oleh para redaksi itu sendiri. Jangan keluar dari template itu sendiri. Kalau keluar, otomatis ya persentase ke jurnal kita ditolak akan lebih besar. Itu yang ke-6, ikuti template. Jangan ikuti yang lain ya, pemirsa BDK TV. Kemudian yang ke-7, selalu memantau pesan dari redaksi. Jadi pesan ini terutama sekarang ya sudah melalui sistem OJS, sudah di sana semua melalui komunikasinya. Jadi para penulis dan juga para pengelola itu pasti akan berkomunikasinya lewat sistem itu sendiri. Ada yang melalui email, ada yang melalui WhatsApp. Nah, ini harus diperhatikan para penulis. Para penulis harus intens cara berkomunikasi, baik komunikasi di dalam jurnal itu sendiri atau di dalam sistem OJS, dan juga komunikasi melalui email ataupun juga komunikasi melalui via WhatsApp atau via media sosial lainnya. Jadi penulis juga menentukan komunikasinya, apakah layak diterbitkan atau tidak.
kadang kita temukan bahwa penulis itu kadang kurang intens terhadap para pengelola. Maka ini akan membuat para pengelola ini akan menjadi ragu. Apakah memang serius penulis ini untuk memasukkan jurnalnya atau tidak. Kadang seperti ini ya Ibu Atika ya. Penulis itu kadang sesibuk apapun penulis, kalau dia sudah konsisten, dia akan selalu melaksanakan apa yang menjadi aturan dalam redaksi itu sendiri. Dia tidak boleh keluar dari aturan redaksi itu sendiri jika ingin jurnalnya diterima. Ya, maka ini presentasi yang sangat tinggi menurut kami pribadi atau kami sendiri, bahwa komunikasi inilah yang harus diatur oleh para penulis, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik pada para pengelola, kemudian juga bagaimana cara menanggapi ketika ada permasalahan di dalam pengelolaan itu sendiri, dan jangan sampai menyerah, karena ada beberapa penulis itu ketika sudah ditolak untuk perbaikan langsung menyerah. Padahal tidak, justru dia ketika perbaikan segera perbaiki. Jika ada perbaikan ini segera perbaiki, jangan langsung menyerah. Kalau langsung menyerah, presentasi untuk diterimanya akan sangat kecil. Kecil sekali. Nah, yang terakhir itu adalah perkaya daftar referensi terbaru. Referensi ini yang menjadi tonggak yang utama, bahwa para pengelola redaksi itu pasti akan menilai apakah referensi-referensi penulis ini mengambil referensi yang lama atau yang baru. Kalau ada 10 penulis dan 5 penulis yang mempunyai referensi baru dan 5 penulis lagi referensi yang lama, mungkin sebagai redaktur akan kita pilih yang referensinya yang terbaru. Karena inilah dari inti dari jurnal itu sendiri. Semakin berkembang, semakin maju dalam dalam aktivitas kita, semakin juga banyak hal-hal atau referensi-referensi yang mengalami perubahan-perubahan. Jadi referensi yang lama kadang tidak bisa dipakai lagi di masa sekarang untuk kita teliti. Justru referensi yang baru inilah yang menjadi bahan untuk kita mendapatkan kualitas penelitian itu seperti apa. Bukan hanya outputnya, tapi outcome-nya bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dan juga bisa memberikan kebijakan-kebijakan baru yang tentunya bisa membuat masyarakat, membuat seluruh stakeholder itu bisa merasakan memang betul-betul jurnal yang dia atau penulis itu teliti memang tersampaikan dan juga dirasakan kebermanfaatannya oleh mereka. Mungkin itu secara tipsnya ya. Oke, baik Pak. Mungkin tadi yang tips untuk memperbarui referensi-referensi baru itu berkaitan dengan tips yang keempat kalau nggak salah Pak ya, yang kita banyak membaca, perkaya literasi sehingga jurnal yang kita sampaikan itu berkualitas ya Pak ya. Oke, sungguh bermanfaat sekali ya tips-tipsnya, terutama bagi kita nih yang sangat berkaitan erat dengan penulisan jurnal, dan juga buat adik-adik yang mungkin masih di bangku kuliah ingin menyelesaikan pendidikannya, itu sangat bermanfaat sekali tips-tips ini Pak ya. Tapi yang paling penting tadi yang pertama Pak, jangan lupa berdoa, karena mau sebaik apapun jurnal yang kita buat tidak akan terlepas dari tangan Tuhan. Baik, oke, baik pemirsa BDK TV, sebelum kita tutup kira-kira ada closing statement nggak nih Pak? Ya, closing statement ya. Ini lagi-lagi pernyataan yang luar biasa ya Pak. Karena untuk mensosialisasikan jurnal ini sangat sangat luar biasa, terutama kita di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada tim BDK TV dan juga Ibu Atika ya, bahwa closing statement yang akan kami sampaikan adalah bahwa menulis adalah seni untuk mengekspresikan diri dari sebuah pemikiran yang pesannya mampu ditelaah oleh pembacanya, dan mata tintanya adalah lisan yang berbicara. Jadi, jadilah penulis yang menebarkan kebermanfaatan. Mungkin itu. Oke, baik. Jadilah penulis yang menebar kebermanfaatan. Kuncinya dari jurnal agar diterima itu tadi Pak ya, kebermanfaatan dan juga kebaharuan. Jadi, jadilah penulis yang bisa menyampaikan jurnal yang baru dan juga yang memiliki banyak manfaat, terutama untuk lingkungan sekitar ya Pak ya. Oke, baik pemirsa BDK TV, demikianlah obrolan kita pada hari ini. Nah,
Agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan Balai Diklat Keagamaan Palembang, boleh banget nih follow kita di Instagram Balai Diklat Keagamaan PLG. Saya selaku host Atika Yusni Ferdina dan narasumber kita Bapak Musyadat MSI undur diri. Salam cinta Balai Diklat Keagamaan Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.